orang. Ya, kita hari ini bahas tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, karena itu, karena yang presentasinya belum masuk, saya tanya lagi, yang presentasi sudah hadir belum tentang komponen-komponen kurikulum? Pak Omang belum masuk ya? Oke, kalau ya, Belum Pak. kalau begitu, mari sama-sama perkuliahan kita pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terkait dengan kurikulum, tentunya saudara sudah memahami ya dari pembahasan-pembahasan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang kurikulum, di mana makna kurikulum itu adalah seperangkat rencana, punya tujuan, kemudian dilakukan dalam waktu tertentu, karena memang lebih dimaknai kurikulum itu bahasa kita juga bisa kita terjemahkan sebagai target ya, target yang perlu dicapai oleh seseorang. Kalau itu masuk ke institusi, maka target yang harus dicapai di sebuah institusi. Institusi itu bisa berbentuk lembaga pendidikan atau lainnya. Jadi itu yang dimaknai kurikulum. Banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang kurikulum. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, kira-kira kita diskusi tentang komponen kurikulum itu apa saja? Komponen kurikulum itu apa saja? Nah, terkait dengan komponen kurikulum, ya, kita ambil materi kita ini yang ada di kelas ya. Di kelas kita ada komponen-komponen kurikulum ya. Ini materinya. Nah, ini ya komponen-komponen kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Nah, gitu. Kalau kita buka yang ini dulu, nah ada komponen-komponen kurikulum. Oh, bukan yang ini ya, sorry. Sebentar. Nah, ini bisa terlihat tidak materi ini? Bisa, Pak. Halo? Bisa terlihat ya. Kita membahas tentang komponen-komponen kurikulum, komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemarin kita sudah memahami apa itu kurikulum. Nah, karena banyak sekali yang berpendapat tentang kurikulum, maka kita memaknai kurikulum itu dengan kata kunci. Kata kunci dalam kurikulum itu bisa rencana, bisa mata pelajaran, bisa waktu tertentu, bisa cara untuk memperoleh atau target bahasanya. Atau kalau kita ingin memahami kurikulum dalam konteks nasional, maka kita mencari pengertian kurikulum itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana di situ ada istilah kurikulum dan kita bisa memahami apa itu kurikulum. Nah, pada intinya setiap kurikulum itu ya ini ada komponen-komponennya. Komponen-komponen dalam yang dimaksud itu adalah bagian di mana jika bagian itu tidak ada, maka kurikulum itu tidak utuh. Jadi komponen-komponen itu adalah sub-sub yang membentuk kurikulum sehingga kurikulum itu menjadi utuh. Karena itu kita diupayakan memahami komponen-komponen kurikulum itu secara utuh. Nah, apa saja komponen kurikulum itu? Ya, komponen kurikulum itu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi.
Nah, komponen-komponen tujuan, komponen-komponen isi, komponen-komponen metode, komponen evaluasi itu adalah sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, sebagaimana kita maklumi bahwa negara kita memiliki tujuan, pendidikan kita ini memiliki tujuan. Tujuan pendidikan kita itu tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, berakhlakul karimah, demokratis, dan segala macamnya. Nah, tujuan itu ya tentu mewujudkan manusia Indonesia yang seperti diharapkan dalam undang-undang itu tidak mudah, maka harus dilakukan cara-cara tertentu. Nah, maka kurikulum yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana cara untuk mencapai dari tujuan pendidikan nasional. Nah, karena itu ya kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu di Indonesia sudah banyak sekali perubahan kurikulum. Lebih ya dari 10 kali perubahan kurikulum kalau kita tarik misalkan dari masa penjajahan Belanda, dari masa POC, dari masa penjajahan Belanda, dari masa penjajahan Jepang, itu dalam proses pembelajaran ada kurikulumnya. Tapi kurikulum pada saat itu tidak seperti sekarang. Nah, kemudian juga pada masa Orde Baru, ada masa Orde Lama, maksud saya ada juga kurikulum, kemudian juga ada perubahan-perubahan kurikulum, demikian juga pada masa Orde Baru, ada perubahan-perubahan kurikulum, demikian juga pada masa Orde Reformasi, ya, di mana reformasi itu ada otonomi daerah, ada keterbukaan informasi, ada perkembangan teknologi, maka kurikulum pun menyesuaikan. Nah, kemudian di tingkat nasional punya tujuan, di tingkat provinsi juga punya tujuan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan tujuan dari pendidikan nasional itu. Nah, kemudian tujuan-tujuan pendidikan nasional pun masuk kepada wilayah-wilayah seperti kabupaten. Di kabupaten atau kota, itu kan setiap kepala daerah pasti punya program yang terkait dengan pendidikan, ya, terkait dengan pendidikan. Demikian juga di Kabupaten Bogor terkait juga tujuan-tujuan pendidikan yang searah dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan turunannya yang ada di provinsi dan di kabupaten. Dan kemudian kurikulum itu termuat dalam satuan pendidikan. Maka di dalam satuan pendidikan kita atau kurikulum yang sekarang kita gunakan, ya dulu namanya awal kita KBK, kurikulum berbasis kompetensi, berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, sekarang kita menggunakan kurikulum K13, entah nanti menggunakan kurikulum apa lagi, ya. Kita masih tunggu. Nah, karena itu perubahan-perubahan kurikulum ini sangat wajar. Dan perubahan-perubahan itu berorientasi pada tujuan. Karena kalau tujuannya tinggi, sementara cara yang dilakukannya tidak menyesuaikan dengan tujuan, maka akan ketinggalan. Tujuan akan mewujudkan manusia Indonesia yang demokratis, disiplin, itu akan menjadi tidak tercapai. Maka komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Nah, tujuan, dalam dokumen kurikulum di level satuan pendidikan atau sekolah, itu namanya ada dokumen 1, di mana dokumen 1 itu ada visi, ada misi, yang pasti salah satunya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa? Berakhlak, ya, berperilaku baik, bersifat modern, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah memahami tujuan, maka kurikulum itu juga ada isi, ya. Kurikulum itu isinya apa sih? Bisa struktur pelajaran, kurikulum ini yang diajarkan apa, dan pemerintah itu melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah menggariskan, ya, ada turunan-turunannya lagi seperti peraturan menteri dan segala macamnya terkait dengan kebijakan-kebijakan. Dalam standar isi, misalkan dalam isi dari tujuan kurikulum itu,
Ya, sebagaimana kita maklumi bahwa kurikulum dalam dunia pendidikan itu ya, komponen-komponen dalam dunia pendidikan kan ada 8 standar kompetensi yang harus dipahami, mulai dari standar isi, standar proses, dan segala macamnya. Nah, masuk kepada isi dari salah satu bagian dari komponen kurikulum ini, di mana isi itu isi tentang bisa struktur mata pelajaran. Dalam sistem pendidikan nasional kita, pelajaran-pelajaran itu ya ada yang bersifat nasional, seperti misalkan pelajaran-pelajaran di madrasah itu ada PAI. PAI-nya di madrasah itu ada ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, sementara yang ada di sekolah itu adalah PAI saja. Pelajarannya ditentukan untuk PAI di sekolah itu 3 jam pelajaran, misalkan itu adalah standar minimal. Nah, sekolah dapat mengembangkan bisa melebihi jam itu dengan catatan memperhatikan berbagai aspek ya, aspek baik siswa, guru, dan lainnya. Nah, kemudian lagi ada komponen metode, yaitu cara apa yang harus dilakukan agar kurikulum itu tersampaikan dengan baik. Karena kurikulum itu bukan hanya berada di atas angan-angan saja. Keinginan kita masih termuat dalam tulisan-tulisan, tetapi prakteknya bagaimana? Ya, prakteknya, kalau prakteknya memang belum diterapkan, maka itu juga harus diperhatikan, karena orientasi tujuan, isi, dan metode itu juga harus memperkuat satu sama lain. Jadi ada tujuan, ada isi, ada metode. Nah, kemudian ada lagi komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi itu salah satunya digunakan adalah untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apakah efektif, apakah efisien, ataukah sebaliknya. Nah, ketika efektif itu bisa dipertahankan, tetapi ketika kegiatan itu misalkan kurang bagus, maka dicari jalan keluarnya agar pembelajaran-pembelajaran dalam mengimplementasikan komponen-komponen kurikulum yang ada di satuan pendidikan itu berjalan dengan baik. Evaluasi itu bisa dengan cara rapat tahunan untuk satuan pendidikan, atau terserah ya, bisa 6 bulan sekali atau tahunan. Kenapa? Karena KTSP atau kurikulum itu biasanya dibuat untuk 1 tahun pelajaran. Makanya kalau 1 tahun pelajaran biasanya rapat-rapat evaluasi itu untuk melibatkan semua guru yang ada di satuan pendidikan itu dilaksanakan pada antara bulan Mei atau Juni ya, atau awal Juli ya, karena biasanya pembelajaran dimulai dari minggu ketiga atau pertengahan dari bulan Juli. Nah, itulah komponen-komponen kurikulum yang memang harus diperhatikan secara baik. Kemudian, nah, dari komponen tujuan itu ada juga yang namanya tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional. Jadi ada tujuan nasional, ada institusional. Jadi lembaga-lembaga itu juga punya tujuan. Misalkan ya, ada lembaga, ada pondok pesantren, kemudian membuka pendidikan formal, maka tentunya lembaga pesantren yang membuka pendidikan formal itu memiliki kurikulum juga, the hidden curriculum, atau kurikulum yang memang menjadi karakter atau ciri atau penciri dari lembaga-lembaga tersebut ya. Nah, kemudian terkait dengan terkait dengan terkait dengan kurikulum dan pengembangannya ya, terkait dengan kurikulum dan pengembangannya, maka komponen-komponen tujuan itu ya harus memang menjadi perhatian. Ya, ada komponen tujuan, ada tujuan kurikuler, ada tujuan ekstrakurikuler dan segala macam. Kemudian tujuan juga
dalam ranah tujuan dalam kurikulum itu jangan dilepaskan dari ranah taksonomi, bukan taksonomi, dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana tujuan dari pembelajaran itu adalah agar adanya peningkatan pengetahuan, ada peningkatan kebiasaan-kebiasaan positif, dan keterampilan-keterampilan yang baik yang dimiliki baik peserta maupun oleh pendidik itu sendiri. Ya. Nanti terkait dengan komponen-komponen lainnya itu bisa dipelajari. Kemudian ada komponen isi yang berisi materi pelajaran. Ada komponen metode berkaitan dengan strategi bagaimana cara menyampaikan pelajaran. Karena cara menyampaikan pelajaran pada saat ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan dalam menyampaikan pembelajaran. Metode itu tidak harus modern, karena itu tidak ada metode yang terbaik. Yang terbaik yang ada adalah metode yang mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga ketika saudara sebagai guru menjelaskan metode itu, peserta didik mampu dan paham ya apa yang saudara sampaikan itu adalah metode yang terbaik dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatannya bisa beragam, evaluasi dalam setiap kurikulum itu ada, dan evaluasi dalam proses pembelajaran juga ada. Paling tidak ada yang bersifat formatif, ada yang bersifat sumatif. Kalau sumatif itu biasanya dibatasi oleh waktu, bisa 3 bulan sekali, namanya penilaian tengah semester, dan juga bisa 6 bulan sekali atau penilaian akhir semester. Kalau formatif yaitu yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi evaluasi yang dilakukan itu ya, itu juga bukan hanya bertujuan kepada siswa, tapi juga kepada lembaga. Karena dalam evaluasi itu apakah proses pembelajaran itu sudah tercapai dengan baik ataukah belum, harus ada taraf serap yang dipahami atau yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Oke, saya pikir itu saja bahasan kita pada kali ini terkait dengan komponen-komponen dalam kurikulum. Jika ada yang didiskusikan, disilahkan terkait dengan materi kita hari ini ya. Pak Omang mungkin sudah siap presentasi? Pak Omang sudah siap presentasi? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita nggak sudah siap. Sudah Pak. Sudah siap Pak. Ini tadi saya masuk 2:30, cuma belum dikonfir. Sekarang baru dikonfir ini. Oke, mungkin Pak Omang sudah buat. Ya, kalau untuk menambahkan silakan Pak. Kalau mau presentasi lagi silakan terkait dengan komponen kurikulum itu. Ya, silakan ditambahkan saja sama Pak Omang, nggak apa-apa. Karena sekarang sudah buat kan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi selaku dosen pengampu, yang saya hormati teman-teman mahasiswa, baik, saya akan menambahkan sedikit terkait materi komponen-komponen kurikulum, yang dimana komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Disebut bahwa menurut salah satu ahli, Aminuddin, disebut bahwa komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan yang lainnya memiliki khusus yang berbeda-beda. Kemudian bicara tentang kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh
sekolah bagi murid-murid atau siswa-siswi di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang secara menyeluruh dari dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan Pak Omang, tujuan ada pendidikan. file presentasinya nggak, Pak Omang? Ya, ada. Kalau ada silakan klik yang di bawah sudut kanan itu ada tanda panah, presentasikan sekarang. Ya. Nah, nanti akan muncul presentasi dan bisa dilihat oleh peserta. Ya. Terlihat tidak yang di sebelah kanan itu ada tanda panah ke atas, personal, bukannya, klik di situ. Nanti ada layar ya. Ya, nanti tampilkan aja. Ya, klik aja. Nah. Ada nggak? Sebelah kanan itu ada presentasikan sekarang. Ya. Ya, klik saja. Sudah diklik? Klik ya. Ya, klik aja. Klik yang mana, Pak? Yang tanda panah ke atas. Ya, sudah. Sudah, terus ada tulisan sudah diklik. Presentasikan share, kan ada tulisan share. Klik. Share ya. Klik. Seluruh layar Anda. Klik kanan ya. Tulisannya seluruh layar Anda ya. Oh, seluruh layar Anda. Ya, klik. Ya. Klik. Dah. Nah, belum nyampe. Udah masuk. Di saya belum terbuka ini. Nah, seperti ini Pak Omang. Nah, ya seperti ini ya. Maaf, saya lihat dulu. Ada. Nah, ini kan ada tanda panah nih ya. Kelihatan nggak, Pak Omang? Kelihatan kan? Ya. Nah, ini ada tanda panah ke atas. Nanti diklik. Kalau saya presentasi, nanti ada tulisan seluruh layar, klik, nanti akan tampil. Nah, sekarang saya hentikan dulu. Silakan Pak Omang. Diulang lagi. Pakai handphone atau pakai laptop? Siap. Diulang lagi ya. Ya. Pakai laptop, Pak. Ya, pakai laptop lebih mendukung. Pakai laptop. Ya, silahkan. Tadi kayaknya udah masuk, Pak. Oh, udah masuk? Iya. Ya sudah, kalau sudah di saya belum muncul, silakan. Nah, seluruh jendela, ya. Klik. Udah masuk ya? Oke, lanjutkan aja deh, lanjutkan ya Bapak. Tapi cuma gambar tangan. Belum, Pak. Hah? Gambar tangan. Jangan gambar tangan, gambar presentasikan sekarang. Oke, lanjut aja Pak Omang, silakan, lanjut aja. Lanjut ya. Ya, lanjutkan aja. Ya. Tadi sudah nyampe kurikulum ya, kurikulum. Ya. Kemudian arti kurikulum dapat didasarkan pada 3 teori. Yaitu yang pertama, kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar siswa dari sekolah. Kemudian yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar. Nah, adapun komponen-komponen kurikulum itu sendiri, yang pertama adalah komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kurikulum dalam skala makro, rumusan tujuan. Kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi misi sekolah serta tujuan-tujuan yang sempit. Menurut Bloom dalam buku Taxonomy of Educational Objectives tahun 1995, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain.
bidang, yaitu domain kognitif. Jadi domain kognitif ini adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir secara kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif ini juga dibagi 6 tingkatan, yaitu 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemampuan mengingat dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajarinya. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Artinya pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna arti dari suatu konsep. Pemahaman menafsirkan suatu, contohnya menafsirkan grafik, bagan atau gambar. Sedangkan pemahaman ekstrapolasi yakni kemampuan untuk melihat di balik yang tersirat atau tersurat, melanjutkan atau memprediksi suatu berdasarkan pola yang sudah ada. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi, application. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur pada situasi tertentu. Kemampuan menerapkan merupakan tujuan kognitif yang lebih tinggi tingkatannya dibanding pengetahuan, pemahaman. Tujuan berhubungan dengan kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran yang sudah dipelajari seperti teori, rumus-rumus, dalil, hukum, konsep, ide, dan lain-lain ke dalam situasi yang baru, yaitu yang konkret. Yang keempat adalah analisis. Analisis ini adalah kemampuan menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antara bahan itu sendiri. Analisis berhubungan dengan kemampuan nalar. Oleh karena itu, biasanya analisis diperuntukkan bagi pencapaian tujuan pembelajaran untuk siswa-siswi tingkat atas. Sepertinya seperti itu. Yang kelima adalah sintesis. Jadi sintesis ini adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Sintesis merupakan kebalikan dari analisis, atau kalau analisis mampu menguraikan. Yang keenam adalah evaluasi. Jadi yang keenam ini adalah tujuannya yang paling tinggi. Tujuan ini berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Terkadang pula kemampuan untuk memberikan suatu keputusan dengan berbagai pertimbangan dan ukuran tertentu. Nah, kemudian ada domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap atau nilai-nilai dan apresiasi. Yang menurut pakar yaitu Cradwell dan kawan-kawan pada tahun 1964 dalam bukunya Taxonomy Education Objectives Effective Domain. Domain efektif memiliki tingkatan lagi, yaitu ada kurang lebih 3. Yang pertama penerimaan, kemudian merespon, kemudian menghargai,
ada 5, maaf saya ralat, ada 5. Yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima adalah karakterisasi nilai. Untuk menjelaskannya, yang pertama domain penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Jadi seseorang memiliki perhatian yang positif terhadap gejala-gejala tertentu manakala memiliki kesadaran tentang gejala, kondisi, atau objek yang ada. Yang kedua, merespon atau menanggapi ditunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk membantu orang lain, dan lain-lain. Jadi respons biasanya diawali dengan diam-diam, kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua, terkait dengan domain afektif. Yang ketiga tadi yang ketiga dan keempat ya, kelima. Yang ketiga menghargai. Jadi domain yang saya tadi jelaskan adalah menghargai. Tujuannya adalah berkenaan dengan kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat, mengorganisasikan. Ya. Hal ini berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Tujuan ini terdiri dari mengkonseptualisasi nilai serta mengorganisasi suatu sistem nilai. Dan yang kelima adalah karakterisasi nilai. Tujuan ini adalah mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan kajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangun itu dijadikan pandangan falsafah hidup secara dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian yang kedua ya, domain psikomotor. Mungkin nanti untuk mempersingkat waktu, saya percepat untuk presentasinya, mohon maaf. Jadi ada komponen isi materi dan pelajaran ya. Kemudian kriteria pemilihan isi kurikulum yang dapat dipertimbangkan ya. Jadi ada pada dasarnya tujuan komponen evaluasi yang terakhir ini ya, mungkin saya persingkat Pak dosen, mohon maaf, dan kawan-kawan, nanti kalau ada waktu untuk tanya jawab ya atau berpendapat lain tentang komponen-komponen evaluasi, teman-teman mohon masukannya untuk saya, dan mohon bimbingannya pada Pak dosen. Ya, jadi yang terakhir adalah komponen evaluasi. Jadi evaluasi kurikulum memegang peranan penting dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum, karena melalui evaluasi dapat ditentukan nilai arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Sebagai kesimpulan adalah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen-komponen pula memiliki peranan agar menciptakan kurikulum yang lebih baik
Kurikulum yang terbentuk dari komponen-komponen tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Pada dasarnya semua komponen sangat berfungsi, juga bertujuan agar pendidikan menjadi optimal. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih untuk sementara itu presentasinya. Oke, terima Bila kasih. ada ingin yang bertanya atau dan berpendapat, silahkan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Tadi yang terkait dengan taksonomi Bloom itu saya sudah lampirkan dalam materi hari ini. Nah, selanjutnya jika ada yang mau bertanya, disilahkan. Asep, silakan Asep, mau bertanya Asep. Asep Samsul Arifin, silakan. Kalau pertanyaan. Tadi. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkuat. Ya, silakan. Tadi sempat disinggung sama Pak dosen ketika misalkan seseorang ingin membuat suatu kayak lembaga ataupun yayasan, mereka harus memiliki kurikulum gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kurikulum itu kayak misalkan sekarang kan ada sudah diatur di dalam undang-undang, jadi kita itu bisa membuat kurikulum sendiri atau tetap harus mengacu kepada kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Kak Asep, punten suaranya kurang terdengar jelas. Waduh. Kan gini, tadi sama Pak dosen sempat disinggung kalau nggak salah begini. Ketika kita membuat suatu lembaga, yayasan atau sekolah, Parlobet. Yayasan atau sekolah, kemudian masih yayasan atau sekolah itu harus memiliki kurikulum. Nah, kurikulum yang dimiliki oleh yayasan tersebut tetap harus mengacu kepada kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah atau memang bisa sendiri kurikulum itu. Ya, Pak Omang, bisa langsung ditanggapi Pak Omang? Terdengar nggak? Ya, terdengar. Ya, baik. Ya, silakan. Ada yang namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimana memang secara dasar hukumnya mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Kan yang dipakai saat ini adalah kurikulum 2013 atau disingkat dengan Kurtilas, yang dimana memang semua tingkat pendidikan itu mempunyai suatu kurikulum yang dibuat oleh sekolah, ya, dan disahkan oleh pengawas tingkat sekolah masing-masing, ya, artinya tingkat SD, MI itu kan semua ada pengawasnya, yang dinamakan dengan kurikulum satuan pendidikan, tidak terlepas dari dasar hukum yang tadi saya jelaskan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 2003 tentang Pendidikan Nasional, yang dimana nanti kan tergantung nih, misalkan kalau misalkan sekolah di Jawa Barat, kita kan muatan lokalnya berarti harus bahasa Indonesia, ya, kalau di Jawa muloknya berarti bahasa Jawa, tidak mungkin kan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu misalkan kita daerah Jawa Barat dimasukkan muloknya bahasa Batak atau bahasa Jawa, kan gitu. Jadi semua pada dasarnya
tingkat sekolahan itu mempunyai kurikulum sendiri-sendiri. Mungkin itu Kang Asep jawabannya. Kalau kurang jelas dan itu mungkin bimbingannya dari Pak dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaan dari Asep ini. Sekolah berhak saja mengembangkan kurikulum. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Umang. Kalau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu adalah standar minimal. Artinya kita tidak bisa mengurangi dari struktur kurikulum yang sudah ada. Tetapi untuk sekolah, selama itu disetujui oleh masyarakat, oleh komite, oleh warga sekolah, silahkan saja, tetapi memperhatikan hal-hal yang terkait misalkan psikologi siswa dan seterusnya. Seperti kita lihat di pesantren, itu kan ada pengembangan tahfidz, tidak ada di kurikulum nasional. Ada pengembangan cara membaca Quran dengan cepat, ya metodenya misalkan dengan tilawati, dengan ikro, dengan macam-macam metodenya itu silakan saja. Dan itu boleh digunakan karena disebutkan tadi, itu yang ada yang namanya the hidden curriculum, artinya setiap lembaga juga punya kewenangan untuk mengembangkan sesuai dengan hal-hal yang diharapkan oleh mereka. Misalkan di dalam kurikulum nasional tidak ada siswa lulus ST itu hafal juz 30, tetapi sekolah bisa membuat kurikulum itu dengan metode dikembangkan. Karena itu ada namanya the hidden kurikulum yang tersembunyi, yang memang menjadi kurikulum lembaga atau yayasan, tetapi kurikulum itu tidak boleh bertentangan dengan kurikulum yang berada di atasnya, yaitu kurikulum nasional atau yang sudah digariskan seperti tadi oleh Pak Umar. Misalkan di Jawa Barat boleh nggak mengembangkan bahasa selain bahasa Sunda, ya silakan saja. Kalau disetujui oleh semua orang, tetapi lazim dikembangkan adalah bahasa Sunda, ya, karena itu menjadi muatan wajib untuk daerah. Oke, saya pikir ini saja dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih ya Pak Umang yang sudah presentasi. Teman-teman yang lain juga nanti ditunggu ya presentasinya. Nah, kemudian jangan lupa untuk isi absensi. Ya, mungkin ada lagi? Silakan. Ada lagi yang di tadi ada yang mau bertanya? Saya, Oke, Pak. kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya, sampai sini dulu. Oh ya, Nopi, silakan Nopi. Tanya ke Pak Umang. Dibuka Dari videonya ya, kurikulum, biar kelihatan wajahnya. iya. Oh, langsung apa? Nanti, Pak. Ya, langsung aja langsung. Langsung. Dari kurikulum ya, Pak. Ya. Dari kurikulum itu terbagi dalam komponen-komponen. Komponen itu berupa tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang ingin ditanyakan adalah dari kebijakan-kebijakan tersebut ada 8 kompetensi yang harus dipenuhi. Maksudnya itu apa, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Umang jawab. Silakan Pak Umang dijawab dulu. Jadi isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Jadi menyangkut aspek baik. Jadi artinya tadi ada hierarki, ya, ada hierarki. Tujuannya adalah sebenarnya tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi ada hierarkinya juga nih, Opi. Terus kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Jadi terkait komponen-komponen itu nanti dikembangkan, tapi tidak lepas dari komponen isi dan materi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Mungkin gitu pertanyaannya. Ya, oke. Jawabannya saya mungkin nambahkan singkat. ya. Singkat. Ya, terima kasih jawabannya, karena ini sifatnya bukannya matematis, ya sifatnya kualitatif. Jadi sebenarnya betul ya, dalam yang ditanyakan Nopi itu, kalau kurikulum itu merupakan satu standar saja dari 8 standar pendidikan sebenarnya. Yang jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan,
yang ada di Indonesia ini, maka kita tidak boleh lepas dari 8 standar. 8 standar itu adalah standar pendidikan secara keseluruhan, di mana standar itu ada standar isi yang berisi tentang kurikulum, standar proses pendidikan, ada standar penilaian bagaimana cara menilai peserta didik, ada standar kompetensi lulusan, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana. Nah, standar-standar itu, yang 8 standar yang dibuat oleh pemerintah itu adalah standar untuk mendukung terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di Indonesia. Jadi ketika pendidikan itu misalkan memerlukan guru, apa sih standar guru dari satuan pendidikan misalkan SD atau MI, standarnya apa saja sih? Itu bisa kita lihat di standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ketika kita ingin melihat bangunannya seperti apa sih, ukurannya berapa sih, maka kita akan lihat di standar sarana prasarana. Nah, kecukupan untuk toilet misalkan untuk lembaga pendidikan SD perbandingannya berapa sih? Apa 40 siswa itu satu kamar mandi, atau kalau ada 80 siswa berarti harus ada 2 kamar mandi, seperti itu. Itu dilihat dari standar sarana dan prasarana. Nah, yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan standar isi, yaitu adalah kurikulum. Nah, bagaimana kita mengembangkan kurikulum itu? Maka kurikulum itu tadi komponennya ada 4 itu, ada tujuan, ada isi, ada metode, dan ada evaluasi. Jadi kalau begitu, apa keterkaitannya dengan 8 standar tadi? Nah, kurikulum itu sangat terkait dengan komponen standar, termasuk di dalam hal ini adalah standar kurikulum, yang dimana dalam standar kurikulum itu biasanya disebut dengan standar isi dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang ada di kita. Nah, jadi kalau misalkan kita berkecimpung di dalam pendidikan, maka kita harus lihat dulu standar pendidikan, 8 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan. Seperti itu mungkin ya, Nopi ya. Seperti itu. Iya Pak, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya sampaikan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir di kelas. Dan kalau ada tugas apa pemahaman saudara dari pertemuan hari ini, silakan diisi. Terima kasih Pak Umang, terima kasih semuanya yang sudah presentasi. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.